Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam untuk teman-teman semua, profesional muda, teman-teman sahabatku BRID juga. Kali ini saya, Gatot Widayanto, mencoba meneruskan ya pembahasan yang sudah cukup lama terkait professional excellence ya. Jadi waktu itu sudah kita pernah bahas mengenai professional excellence yang rumusnya sama dengan A kali C kali E gitu ya. Jadi alignment, kemudian capabilities dan engagement. Jadi kalau disingkat jadi PEACE gitu. Professional excellence equals to alignment times capabilities times engagement. Nah, kita akan coba sekarang masuk ke masih di ranah alignment ya, atau keselarasan, yaitu hal kedua dalam keselarasan, yaitu yang kita sebut dengan values. Ya, jadi kita akan coba bahas mengenai values. Nah, dalam values ini mungkin kita harus bisa membedakan antara values dengan value ya. Jadi value itu lebih ke manfaat ya. Jadi kalau kita bisa bicara mengenai value, jadi value-nya dari sebuah perusahaan itu adalah ya nilai kapitalisasi pasarnya atau nilai spesifik atau manfaat dari perusahaan tersebut terhadap masyarakat atau terhadap kita. Sedangkan values itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut sehingga akhirnya bisa menimbulkan manfaat tadi, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya di depan saya ini ada buku yang menarik, judulnya juga Values, ya. Jadi dari Mark Carney, ya, judulnya Values dalam tanda petik, dalam tanda kurung, ya. Artinya dia membahas aspek value dan values. Nah, ini bukunya ternyata bagus sekali ya. Saya baca dan cukup tebal, 600 halaman. Jadi saya juga bacanya belum tuntas, tapi sudah mendapatkan lah ininya karakter atau kira-kira bukunya ini bicara mengenai apa gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke slides kita mengenai values. Nah, ini sebetulnya kembali ya kepada slide pokok kita, professional excellence yang tadi saya sebutkan, di mana kita masih membahas mengenai alignment, yaitu khususnya values ya. Nah, values ini penting karena pada saat kita sebelumnya pernah membahas goal setting ya. Goal setting ini tentunya akan kita raih ya goals atau tujuan akhir kita, tapi tentunya kita punya nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang menyebabkan kita nanti bisa mencapai goals itu, gitu ya. Jadi kita lihat ini penting sekali. Nah, mengapa ada 3 hal yang menurut saya kenapa kita perlu membahas mengenai values dan sangat penting dalam profesionalisme. Yaitu pertama, ini merupakan prinsip dan standar perilaku. Artinya kalau kita sudah dikatakan sebagai seorang profesional, pasti kita itu mengikuti peraturan setidaknya atau norma-norma yang berlaku seperti halnya seorang profesional gitu. Jadi kalau misalnya seorang dokter ya dia mengikuti semua standar etika seorang dokter gitu. Kalau dia seorang lawyer juga dia mengikuti peraturan atau standar dari legal atau dari hukum, badan hukum, peraturan hukum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah values ini merupakan penyaring dalam menetapkan yang penting. Jadi kalau kita punya banyak pilihan mana yang penting, kita kembali ke nilai-nilai kita, standar kita. Kembali kepada prinsip-prinsip hidup kita itu apa. Dan yang terakhir, values ini merupakan pagar-pagar untuk meraih sasaran. Jadi kalau misalnya kita punya target pertumbuhan pribadi atau mungkin ya karir pribadi kita, misalnya dalam 5 tahun saya ingin menjadi manajer, dalam 5 tahun saya harus menjadi CEO misalnya ya. Tapi kita punya values bahwa kita mencapai target itu bukan sekedar mencapai target, tapi kita juga harus tetap mempertahankan standar profesionalisme, misalnya tidak menginjak-injak teman, gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi karir kita jadi jangka panjang gitu.
Nah, sebetulnya banyak sekali ya, silahkan nanti di browsing di internet, banyak sekali kalau Anda ketik kata-kata values, kemudian akan muncullah beberapa images gitu atau gambar ya, misalnya gambar ini gitu ya. Di situ ada beberapa values yang ada di situ. Boldness, disiplin, integrity, customer, honesty, result, passion gitu ya. Fairness, learning, trustworthiness, teamwork, fun, accountability, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi kalau Anda pusing, silakan browsing di internet, banyak sekali contoh-contoh values yang ada. Nah, bagaimana sebetulnya menggali values Anda, menggali nilai-nilai atau prinsip Anda? Karena sebagian dari kita mungkin tidak sadar sebetulnya kita ini punya values gitu. Anda sebagai seorang individu sebetulnya punya values, tapi seringkali tidak bisa menetapkannya bahwa itu values. Bahkan kadang-kadang berlindung di balik keumuman, ya. Ya, yang namanya manusia ya, kita harus menghargai orang lain misalnya. Nggak ada salahnya. Tapi tentunya Anda perlu menetapkan secara spesifik yang benar-benar Anda tuh yang mana. Ya, jadi ini ada beberapa langkah, tepatnya 5 langkah. Pertama adalah yang ingat kejadian penting dalam hidup atau profesi Anda. Ya, jadi kejadian penting itu apapun, ya, baik itu yang menyenangkan, ya, proud moments, ya, momen-momen kebahagiaan Anda atau momen-momen keterpurukan Anda. Ya, saya pernah memberikan contoh pada saat saya kelas 5 SD, saya dijuluki oleh ibu guru saya dengan julukan tong kosong nyaring bunyinya. Artinya apa? Ya, saya dianggap orang yang tidak punya otak atau kosong, nggak ada isinya, tapi bunyinya nyaring, artinya banyak ngomong gitu ya. Nah, itu kejadian itu sangat buruk dan ternyata nanti saya ujung-ujungnya bisa menggali values Anda. Nah, ini bagian akhir nanti kalau ada waktu saya akan coba sharing ya mengenai values saya apa. Yang kedua, apa yang Anda rasakan saat itu ketika kejadian? Kalau saya tadi malu karena saya di kelas gitu diumumkan sebagai orang yang tidak ada isinya. Tentu saya malu gitu ya. Dan malu itu sah aja gitu. Jadi malu, marah atau apapun gitu namanya primary emotion itu wajar kita rasakan. Hanya saja mungkin pada saat mengekspresikannya misalnya kalau marah jangan langsung gebrak meja misalnya. Jadi kita harus mengendalikan rasa amarah itu dengan baik gitu. Nah, ini apa yang Anda rasakan saat itu nih penting. Ya, untuk apa? Supaya Anda nanti bisa melihat keterkaitan antara apa yang Anda rasakan dengan apa yang Anda lakukan. Ya, misalnya Anda waktu itu ngantri pembayaran listrik atau pembayaran telepon zaman dulu gitu kan antri gitu ya. Kemudian ternyata Anda diserobot gitu ya. Nah, diserobot itu apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lakukan, ya. Kalau misalkan Anda diem tapi dongkol, mungkin memang Anda punya values bahwa ya udah sabar aja misalnya, ya. Jadi value Anda adalah sabar. Tapi kalau Anda memberitahu, mungkin bukan karena Anda marah, tapi Anda punya value mengenai fairness atau keadilan. Ya, artinya datang terakhir ya antri, jangan nerobot gitu ya. Jadi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda rasakan itu pasti ada keterkaitan. Nah, ini Anda mulai pikirkan ya apa yang pernah kejadian di Anda. Kemudian baru Anda coba oret-oret gitu loh. Kira-kira prinsip apa yang Anda perjuangkan kala itu. Ya, mungkin kalau perlu ditulis dalam sebuah kata atau kalimat gitu ya. Kalimat 3 kata atau 4 kata gitu cukup, yang intinya bahwa saya pada saat itu menegur ibu yang menyerobot saya, misalnya seperti itu, ya. Nah, pada saat Anda menulis itu, Anda masih belum tahu sebetulnya nilai apa gitu. Ternyata Anda ingin misalnya nilai-nilai berbagi, bisa juga kan, ya, berbagi mengenai pentingnya keadilan. Nah, yang kelima baru bandingkan via googling ya, Anda lihat-lihat di internet gitu ya, manfaatkan internet dengan hal yang positif dan tetapkan sebetulnya values Anda itu apa ya. Mudah sekali sebetulnya karena
Yang penting adalah Anda harus ingat kejadian penting apa dalam hidup atau dalam pekerjaan Anda yang Anda pernah alami. Karena dari situ kita bisa menggali values kita. Nah, kemudian pada saat googling, saya melihat ini menarik juga. Ini nanti kalau Anda lihat The Management 3.0 ini, Big Value List, itu komplit sekali ya. Mulai dari A sampai Z semua ada ya. Jadi Anda tinggal pilih aja yang mana sih yang sebetulnya pada saat saya bertindak karena apa yang saya rasakan itu masuk dalam kategori values yang mana gitu ya. Ini bisa seperti itu. Dan juga ada website yang cukup menarik, themusingmind.com ya, ini tahun 2023 yang disebut dengan 16 personal values, how to honor your values and risk to watch out for ya. Jadi ini pilihan-pilihan. Sekali lagi Anda nggak harus mengikuti ya. Kata-katanya juga harus ngikutin misalkan freedom, creativity, growth dan sebagainya. Enjoyment of life di bawah ya. Kemudian ada life, love, influence, belonging dan seterusnya. Nah, ini yang menarik di sini, di setiap values ini dia beri dua hal yang menurut dia perlu diperhatikan apapun yang dipilih gitu. Misalkan apa? Freedom gitu ya. Kalau freedom itu artinya apa? Itu adalah kita menghormati sebagai menghormati fleksibilitas gitu ya, dan otoritas diri gitu. Kemudian apa yang perlu kita hati-hati dengan kita punya value freedom ini adalah kita ada rasa takut untuk membuat suatu komitmen yang kokoh gitu, karena orang yang freedom, yang bebas itu nggak mau membuat komitmen, biasanya begitu ya. Nah, artinya di sini dua hal ini sebetulnya bisa menjadi penggerak kita ya untuk menyemangati setiap values yang ada di sini. Silakan, nggak harus mengikuti ini. Silakan juga menetapkan values sendiri dan tidak harus bahasa Inggris. Ini contohnya aja bahasa Inggris. Nah, saya berbagi aja mengenai values yang saya anut ya. Dan di sini saya hanya memilih dua values, yaitu integrity dan tenacity. Nah, tenacity itu apa? Itu ternyata kalau saya lihat di internet itu adalah suatu kualitas dari seseorang yang selalu berupaya terus-menerus sampai mencapai tujuannya. Dan menurut saya ini value saya, walaupun saya mungkin belum 100% ke arah situ gitu. Artinya begini, tidak semua goal saya itu bisa saya capai gitu. Tapi saya punya tenacity, saya punya keinginan untuk terus mencapainya, terus-menerus gitu ya. Andaikan apa istilahnya, kalau Elon Musk itu dia pengen mendaratkan kendaraannya di planet Mars. Nah, dia harus punya tenacity untuk mencapai ke sana ya. Jadi ini ada sinonimnya juga ya, ada perseverance, persistence, persistency, pertinacity, tenaciousness dan seterusnya ya. Jadi tenacity itu menurut saya juga melibatkan komitmen, karena kalau saya punya keseriusan dalam suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan, saya harus serius, saya harus committed juga gitu dan seterusnya ya. Jadi ini menurut saya value saya tenacity itu sangat penting. Dan juga integrity, yaitu melakukan yang benar ya dengan cara yang benar-benar bisa diandalkan ya. Jadi suatu hal yang kadang-kadang mungkin kita bisa kelihatan agak kaku ya, misalnya kalau ini kasusnya misalnya ini sogok menyogok gitu ya, suap menyuap gitu ya. Ya sejauh mungkin saya hindari ya. Alhamdulillah dengan hidup di integrity ini saya merasa lebih nyaman gitu hidup saya, karena kalau memang sesuatu itu nggak layak saya kerjakan, saya nggak usah mikir, ya kan? Buat apa dipikirin? Coba kalau saya nggak punya value integrity, mungkin saya kepikiran terus, iya ya, boleh juga ya, nggak apa-apa lah sekali-sekali bermain kotor, nggak apa-apa lah, misalnya seperti itu. Saya jadi mikir, tapi kalau saya punya pagar, ya kan tadi saya katakan pentingnya values itu untuk membuat pagar, saya lupakan aja, udah. Kalau memang itu melanggar integriti saya, ya udah, saya nggak akan mempertimbangkan ada, misalnya ada tawaran sebuah pekerjaan atau proyek yang mana saya harus mengorbankan integritas. Misalnya saya harus memberi upeti kepada si pemberi kerja, gitu ya.
Jadi ini menarik sekali, jadi definisi ini semua ada di internet, saya tinggal kopas aja. Silakan Anda juga bisa melakukan hal seperti ini, tapi yang saya ingin tekankan adalah dalam konteks kita belajar PEACE ya atau professional excellence itu values ini menjadi sangat penting karena ini yang menyaring nanti kita pada saat kita melihat goals kita yang sudah pernah kita bahas dengan goals-nya customer kita dan bagaimana values kita bisa menjadi penyaring ya, penyaring apakah kita perlu berhubungan dengan klien itu atau customer itu atau tidak. Ya, ada kalanya kita nggak perlu berhubungan dengan customer tertentu karena masalah values yang tidak tepat. Ya, ini yang menurut saya perlu kita buat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.